Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berahmat ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kembali ke hadirat-Mu, karena hanya atas berkat dan cinta-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat menghirup napas kehidupan hingga saat ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menjiwai diri kami, agar kami tetap setia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanyalah ini doa dan permohonan yang dapat kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memuliakan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkannya.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada tokoh-tokoh iman yang bisa dibanggakan dan diteladani. Pada zaman yang berbeda, kita mengenal Habel yang mempersembahkan kurban persembahan yang berkenan kepada Allah. Henok yang terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Nuh yang setia kepada petunjuk Allah untuk menyiapkan bahtera yang menyelamatkan diri dan keluarganya. Abraham yang taat pada titah Allah untuk berangkat ke negeri yang dijanjikan, atau Sarah yang karena imannya beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu di tengah usia tuanya. Karena iman, kemuliaan Allah terpancar dalam diri mereka. Rencana dan janji keselamatan Allah pun terwujud nyata. Allah terbukti setia pada janjinya. Dosa adalah pengganggu iman manusia. Ia berupaya memadamkan kemuliaan Allah yang seharusnya terpancar pada manusia. Manusia berbuat tidak setia pada perjanjiannya, dan dengan cara itu manusia menjadi binasa. Dalam diri Yesus, kita kembali melihat kemuliaan Allah. Dosa manusia ditanggung dan dikalahkannya. Manusia diselamatkan dari kebinasaan dosa dan dibawa menuju kemuliaan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari para tokoh iman dengan hanya mengandalkan Allah dan setia pada perjanjiannya. Semoga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sesudah kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu. Semoga utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menjaga, melindungi kami, serta membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami menuju masa depan kami masing-masing. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.